selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Perang Punik antara Romawi dan Kartago merupakan salah satu perang terbesar yang terjadi pada masa kuno, yang berlangsung pada tahun 264 sampai 146 sebelum Masehi. Perang ini terjadi karena Republik Romawi ingin memperluas daerah kekuasaannya. Awalnya Republik Romawi tidak menemukan hambatan sampai akhirnya berhadapan dengan kerajaan Kartago. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan, ratusan ribu prajurit menjadi korban. Kartago merupakan negara kota yang terletak di pesisir utara Afrika atau yang sekarang dikenal dengan Tunisia, didirikan oleh bangsa Fenisia pada pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi. Kartago sendiri merupakan negara kota yang kuat. Di Mediterania Barat, hanya Republik Romawi yang dapat menyaingi kekuasaan, kekayaan, dan populasi Kartago. Pada masa itu, Angkatan Laut Kartago merupakan yang terbesar di dunia kuno. Kartago tidak memiliki angkatan bersenjata yang besar dan permanen, tetapi bergantung pada tentara bayaran, serta menyewanya untuk peperangan. Namun, kebanyakan perwira yang mengomando tentara adalah penduduk Kartago. Kartago terkenal sebagai bangsa pelaut. Tidak seperti angkatan bersenjatanya, banyak bangsa Kartago dari kelas bawah yang bekerja di Angkatan Laut yang menyediakan karir dan pendapatan yang cukup. Pada tahun 264 sebelum Masehi, Republik Romawi telah menguasai semenanjung Italia di sebelah selatan Sungai Po. Tidak seperti Kartago, Romawi memiliki angkatan bersenjata yang besar dan anggotanya mayoritas adalah penduduk Romawi. Penduduk kelas bawah atau plebeius biasanya menjadi serdadu di Legium Romawi, sementara penduduk kelas atas atau patricius menjadi perwira. Di sisi lain, pada awal Perang Punik pertama, Republik Romawi tidak memiliki angkatan laut sehingga menjadi kelemahan mereka. Oleh karena itu, mereka mulai membentuk angkatan laut mereka sendiri selama perang. Kata Punik berasal dari kata Punisi, yang berarti bangsa Fenisia dalam bahasa Latin. Perang Punik terbagi menjadi 3 tahap, yaitu Perang Punik pertama. Perang Punik pertama dimulai pada 264 sebelum Masehi. Perang ini berawal dari perselisihan yang terjadi antara Syrakus dan Messina. Setelah tentara bayaran Italia yang disebut Mamertines memberontak melawan Raja Syrakus dan merebut Messina. Mereka pun meminta bantuan Kartago dan Roma. Kartago mendukung Syrakus dan Romawi mendukung Messina. Peperangan berlangsung dengan sengit dan mereka mempertaruhkan kendali atas Sisilia. Sisilia sendiri merupakan wilayah yang strategis dan kaya secara ekonomi, sehingga perang ini menjadi bahan perebutan kekuasaan dan sumber daya di wilayah tersebut. Kampanye perang berlangsung di berbagai wilayah, termasuk Sisilia, Italia, dan wilayah sekitar Mediterania. Bagi Romawi, Perang Punik pertama merupakan pengalaman pertamanya dalam perang laut. Selama hampir 20 tahun, Romawi membangun seluruh armadanya untuk menyaingi angkatan laut Kartago yang kuat. Usaha Romawi pun membuahkan hasil. Mereka berhasil mencetak kemenangan di Mali pada 260 sebelum Masehi dan kemenangan besar pada pertempuran Eknomus pada 256 sebelum Masehi. Pada tahun yang sama, invasi yang dilakukan Romawi ke Afrika Utara mengalami kekalahan. Namun, Romawi menolak untuk menyerah. Pada 241 sebelum Masehi, Kartago menderita kekalahan telak dalam pertempuran Agates dekat Sisilia. Perang Punik pertama pun diakhiri dengan Kartago yang terpaksa menyerahkan Sisilia kepada Romawi dan membayar tebusan perang. Sisilia pun menjadi provinsi seberang laut pertama dari Romawi. Perang Punik kedua, Kartago telah membangun pengaruh di Spanyol, sehingga pada tahun 218 sebelum Masehi, Kartago menyatakan perang terhadap Romawi, dan Perang Punik kedua yang dipimpin oleh Jenderal Kartago yang terkenal, Hannibal Barca dimulai. Hannibal Barca menyadari bahwa Kartago tidak dapat bersaing dengan angkatan laut Romawi, sehingga ia berencana menyerang Romawi dengan cara lain. Dia berhasil mengejutkan Romawi dengan melakukan kampanye melalui pegunungan Alpen yang sulit dilalui, dan memasuki Italia Utara bersama pasukannya yang terdiri dari 90.000 infanteri, 12.000 kavaleri, dan 38 gajah perang. Karena kondisi yang berbahaya dan melintasi gunung yang bersalju, Hannibal Barca kehilangan banyak orang dan semua gajahnya. Namun, ia mendapatkan banyak bantuan dari suku-suku setempat dan mereka berhasil mengalahkan beberapa legiun Romawi di Ticinus, Trebia, dan Trasimene. Hannibal Barca meraih kemenangan yang mengesankan secara militer, tetapi ia tidak mampu menaklukkan Romawi secara langsung. Romawi berhasil mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah penting mereka di Italia Selatan. Invasi Hannibal ke Romawi mencapai puncaknya pada pertempuran Cannae. Ia menggunakan kavaleri yang jumlahnya 2 kali lebih besar dari pasukannya sendiri untuk mengepung tentara Romawi. Tetapi Romawi berhasil menangkis serangan dan Kartago kehilangan kendali di Italia.
Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Publius Cornelius Scipio atau Scipio Africanus membalikkan keadaan dengan mengirim pasukan mereka ke Kartago di Afrika Utara. Hannibal Barca kemudian dipanggil kembali ke Kartago untuk mempertahankan kotanya. Akhirnya Kartago kalah dalam pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Kekalahan Kartago di Perang Punik kedua secara resmi mengakhiri kerajaan Kartago di Mediterania Barat dan Spanyol jatuh ke tangan Romawi. Selain itu, Kartago yang hanya memiliki wilayah Afrika Utara terpaksa menyerahkan armadanya dan membayar ganti rugi kepada Romawi dengan jumlah yang sangat besar. Perang Punik ketiga. Perang ini dimulai setelah Kartago melanggar syarat-syarat perdamaian dari Perang Punik kedua dengan membangun kembali kekuatan militer mereka dan melakukan peperangan. Hal ini diketahui karena bangsa Numidia sering melakukan penjarahan di daerah Kartago dan Kartago melakukan perlawanan, yang berarti terjadi perang. Romawi menuntut agar Kartago dibubarkan sepenuhnya, tetapi ketika Kartago menolak, Romawi menyerang kota itu. Pengepungan Kartago kedua yang terjadi selama 3 tahun berlangsung sangat brutal. Namun, pada akhirnya tahun 146 sebelum Masehi, Romawi berhasil memenangkan perang dan Kartago jatuh. Kota Kartago pun dihancurkan habis-habisan dan hampir seluruh penduduk dijual sebagai budak dan tanahnya diubah menjadi wilayah Romawi. Perang Punik memberikan kemenangan kepada Romawi yang membawa wilayah Kartago dan sebagian besar wilayah sekitar Mediterania Barat di bawah kekuasaan Romawi. Sementara itu, Kartago lenyap dari peta politik dan Romawi menjadi kekuatan dominan di dunia kuno Barat. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.